Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Kita kebut karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Oke. Terlebih saya berada di luar kota ya kalau weekend. Oke, kita lanjut ke nomor 6, gambar di samping di bawah ya. Gambar di bawah misalkan sebuah pendulum dengan panjang L 1,5. Ini ada 1,5 L-nya. Maaf ya, ini di belakang ini sedang ada kelas. Jadi suaranya tidak lancar ya, nggak apa-apa ya. L-nya 1,5, kemudian bola memiliki kelajuan V0 ketika membentuk sudut. Nah, jadi di sini tuh punya V0, teman-teman. Ada V0 ya, ada V0. Nah, oke, jika V0-nya adalah 9 ya, berapa ditanya berapa kelajuan bola pendulum ketika di titik terendah jika V0-nya 9. Nah, ditanya ini di titik terendah di sini berapa V0? V0-nya berapa? Pada titik A misalnya. B, posisi horizontal. Posisi horizontal di sini. Horizontal di mana? Di sini. Di mana teman-teman? Posisi horizontal, ya di sini horizontal di sini. Di sini ya. Kemudian yang C posisi vertikal. Posisi vertikal berarti paling atas. Tek 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 di sini. Ya, vertikal tek 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 tek. Ya, posisi paling vertikal. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah jawaban untuk B dan C menjadi bertambah berkurang sama jika tetap 0 bertambah dalam derajat? Dalam beberapa derajat ditambah ya. Oke, kita jelaskan dulu sistem di sini lingkungannya seperti apa sistemnya. Kita kan gunakan pakai rumus ajaib atau rumus umum ya. Fx sama dengan delta EM ditambah W gesek. W gesek. Nah ini kan 0, nggak ada dorongan ya dari luar. Delta M-nya berarti ini 0, nggak ada G gesek. Artinya kekekalan energi mekanik berlaku. Berarti delta EM sama dengan 0. Ini untuk menjawab nomor ini kita pakai delta EM sama dengan 0 ya. Yaudah nomor A kita jawab, kita terapkan dari titik A sama titik ini A lah di sini awal di sini, ini titik B. Nah, berarti energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Jadi nanti UA ditambah KA sama dengan KB ditambah UB. Nah, UA-nya apa? Kita gambar. Seret. Nah, awalnya kan di sini. Teng 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 teng. Nah, di titik ini. Nah, berarti ini itu adalah H. Ini adalah L. Nah, ini apa nih? Cek, 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 cek. Nah, segini apa? Sorry ya. Kita hapus dulu. Ini apa ini? L kan? Ini L. Ini theta. Berarti segini apa? Ini adalah L cos theta. Berarti kalau H adalah L min L cos theta. Atau L dalam kurung 1 min cos theta. Itu H-nya. Nah, gitu ya. Ini L. L 1 min cos theta. Sehingga kita tuliskan akhirnya kan di B ya. Akhirnya di B berarti setengah MV kuadrat tambah 0 ya. Berarti ini MG H ya. H-nya adalah L 1 min cos theta ditambah setengah M V0 kuadrat. Nah, ini yang A ya, titik A, awal. Sehingga V-nya nanti ketemu teman-teman. Akar berapa? 2 per M dalam kurung setengah M V0 kuadrat tambah MGL 1 min cos theta 0. Seperti ini. Hasilnya adalah teman-teman tinggal masuk-masukkan angkanya ya. M-nya ada, V0-nya ada, G-nya ada, G-nya 9,8, L-nya ada, cos theta-nya ada. Theta-nya berapa? Theta-nya 35 ya. Jadi teman-teman tinggal masuk-masukkan, saya hasil akhir aja deh ya biar cepat. Jadi V-nya adalah 9,29. 9,29 atau 9,3 meter per second. Oke, itu nomor A. Nomor B dengan cara yang sama ya. Jadi nanti titik awal dengan titik akhir. Titik akhirnya berarti di sini. Ini titik akhirnya, misalkan titik C. Jadi EM di A sama dengan EM di C. Oke, EM di A berarti tadi setengah MV0 kuadrat ditambah MGL 1 min cos theta 0 sama dengan di C itu di sini. Ya. Di C berarti apa? KF. Ya, akhirnya berarti berhenti ya sesaat ya. Jadi pada posisi horizontal dia berhenti ya. Seret, nah gitu ya.
Berarti gimana? Berarti teman-teman ini MGL saja ya. Pada saat di titik sini ketinggiannya MGL. Nah ini berhenti sesaat, seret gitu ya. Seret. Sehingga kita punya finalnya nanti ketemu ya. Finalnya kan ditanya posisi horizontal. Berapa nilai yang dimiliki oleh final? Final ya. Posisi horizontal. Posisi vertikal dengan tali pendulumnya tetap lurus. Posisi vertikal dengan tali pendulum tetap lurus. Talinya tetap lurus, tali vertikal. Ini posisi horizontal. Oke. Oke, berarti finalnya teman-teman tinggal hitung ini sekitar 4,9. 4,9 meter per sekon. Oke, nomor C. Nah, nomor C, posisi vertikal dengan tali pendulum tetap lurus. Tetap lurus itu berarti kemana? Lurus. Tetap lurus ya. Berarti dia mencapai titik maksimum di sini. Vertikal. Nah, berarti dia berada di titik tertinggi di sini. Ini titik A, B, C, D. Ini titik D lah ya. Jadi EMA sama dengan EM di D. Ini nomor C. Ini kan tingginya 2L. Ini tingginya H. Dengan cara yang sama ya. Tapi di titik tertinggi, di titik D, ini gimana? Di titik D berarti ada gaya sentripetal sama dengan MG ditambah T. Nanti di titik ini ada dua gaya. Ada MG sama T gitu ya. Nah, tapi T-nya adalah 0 agar bisa melewati titik tertinggi tadi. Jadi T-nya 0. Nah, yang nomor tadi kenapa V-nya 0? Jadi kenapa yang ini akhirnya 0? Karena ya minimal untuk mencapai titik C itu seolah-olah dia berhenti sesaat, seolah-olah sih. Itu minimum, ini kecepatan minimum maksudnya. Jadi kecepatan minimum untuk mencapai C itu pada saat berhenti sesaat maksudnya gitu. Harus melewati titik itu berhenti sesaat misalnya. Oke, itu andai saja. Jadi intinya lebih besar dari itu intinya ya. Berarti nanti M V kuadrat dibagi R, MG ya. T-nya 0. Kenapa 0? Karena kalau ikutan narik ya ke bawah, nanti gayanya terlalu besar. Sehingga nanti benda jatuh tidak melewati titik puncak itu ya. Oke, berarti V-nya adalah akar GL. Akar GL. Sehingga energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal setengah MV kuadrat tambah MG 2L sama dengan setengah MV0 kuadrat tambah MGL 1 min cos theta 0. Dengan masukin angkanya, saya dapetin V0-nya adalah akar 2L 3 tambah 2 cos theta 0. Hasilnya adalah 8,25 meter per sekon. Nomor D ya, D. Energi potensial itu lebih besar. Energi potensial awal ya, energi potensial awal lebih besar dari energi kinetiknya. Akan dibutuhkan sedikit untuk mencapai posisi yang digambarkan bagian B dan C. Ya. B dan C. Oke. Kemudian apa? Sehingga jadi gini, energi potensial awal lebih besar. Sehingga energi kinetik yang dibutuhkan maka K yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan B dan C, Nah, ya, jadi dibutuhkan sedikit lebih. Jadi penambahan theta theta 0 ya. Itu menyebabkan penambahan 0. Menyebabkan
U0. Pertambahan dari U0 ya. Ya kan U0 itu berkaitan dengan tadi MGL 1 min cos theta 0 ya. Jadi kalau tetanya bertambah, cosnya juga akan berkurang. Ya. Tapi kalau penambahan U kan ini ya. Jadi penambahan theta U sama dengan MGL 1 min cos theta 0. Jadi kalau tetanya bertambah, ini kan makin kecil nih si cosnya kalau bertambah, berarti U-nya makin besar. Jadi kalau theta 0 nambah, berarti U-nya makin mana tadi? Penambahan U0. Jadi U0-nya bertambah juga ya. Jadi bahwa theta bertambah, hasil V0 pada B dan C akan berkurang ya. Jadi jawabannya adalah jika theta 0 bertambah, maka hasil V0-nya di B dan C akan berkurang. Oke, jawabannya sudah selesai. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. See you next time. Thank you. Sampai jumpa.